Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, di sini Bapak langsung saja menjelaskan materi kuliah Hadis Ahkam 1 dengan tema larangan monopoli, menimbun barang, transaksi barang haram, dan riba. Itu materi yang ke-9. Dalam agama Islam yang memang dihalalkan dan diperintahkan untuk mencari rezeki melalui berbagai macam usaha. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kamu itu bermacam-macam. Ada yang mencari usaha, mencari rezeki dengan bertani, ada mencari rezeki dengan berburu, melakukan perdagangan atau jual beli, dan pekerjaan lainnya. Namun, tentu saja kita sebagai seorang yang beriman, perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus menurut Al-Quran dan Sunnah. Ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Aturan main perdagangan Islam ini menjelaskan berbagai macam syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh para pedagang dalam melaksanakan jual beli, dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi apa yang telah disyariatkan tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Selain harus mengetahui bagaimana jual beli yang diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam, kita juga dituntut untuk tahu apa saja jual beli yang dilarang oleh Islam, agar kita tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang terdapat pada Al-Quran ataupun hadis Nabi. Untuk itulah video yang sederhana ini Bapak buat untuk membahas beberapa hal terkait dengan jual beli yang tidak diperbolehkan. Video ini membahas tentang larangan monopoli, menimbun barang, transaksi barang haram, dan riba. Yang ini yang mengarah kepada jual beli yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, inilah beberapa hal tentang jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam, tentang hadis-hadis. Ya, kita lihat di sini. Ini Bapak berikan gambar supaya Anda ini lebih memahami materi yang Bapak sampaikan di dalam video ini. Ini contohnya, ini adalah monopoli usaha. Ada contoh monopoli usaha. Ada slogan di sini, monopoli merusak negara. Ya, tanpa menyingkirkan orang lain, tanpa menjatuhkan orang lain. Ini yang namanya monopoli ini disamakan dengan tengkulak. Ada yang makelar. Kalau tengkulak, kalau kita lihat di kamus KBBI, pedagang perantara
ia membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama, ya, peraih harga beli yang pada umumnya lebih rendah itu daripada harga pasar. Itu yang tengkulak, atau sama juga dengan makelar. Makelar ini perantara perdagangan antara mediator, perantara calo dalam jual beli, ya, dan yang ini ada yang halal dan ada pun yang haram. Yang kita bahas di sini tentang hadis-hadis yang mengharamkan berkenaan dengan larangan itu terhadap tengkulak. Ini gambarannya. Ini gambaran yang akan kita bahas juga terkait nanti dengan hadis-hadis tentang larangan monopoli, ya, hadis-hadis tentang larangan terhadap tengkulak, larangan terhadap makelar. Ada juga pembahasan tentang menimbun barang yang dilarang di dalam hadis-hadis Nabi. Nah, ada juga tentang larangan keras terhadap riba. Ya, ini ada hukum menimbun saat corona. Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa. Awas menimbun barang, bisa kena jerat hukum. Ya, selain di agama itu dilarang, ternyata kalau kita lihat di hukum kita yang berlaku di Indonesia, itu menimbun barang, ya, itu juga kena jerat hukum. Ada undang-undangnya. Ya, ini terkait dengan Badan Pelindungan Konsumen Nasional BPKN memperingatkan untuk pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan kekhawatiran atau kepanikan warga atas penyebaran virus corona hingga merugikan masyarakat. Menimbun, contoh yang sekarang ini ada yang menimbun masker padahal itu dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat, ada yang menimbun sanitizer dan hal lainnya yang pada dasarnya itu dibutuhkan masyarakat. Ya, azab hukum penimbun masker itu nanti kita akan membahas tentang hadis-hadisnya. Kemudian juga dibahas juga di sini tentang hadis-hadis tentang transaksi barang haram. Nah, ini contohnya hasil ungkap kasus narkoba. Narkoba ini merupakan barang haram. Kita tidak boleh bertransaksi dengan barang haram ini. Dan juga kita akan membahas tentang hadis-hadis larangan riba. Jangan kau anggap sepele dosa besar yang riba. Hadis-hadis tentang riba, dosa kecilnya tetap riba, haram itu mengambilnya. Ya, yang pertama kita bahas di sini tentang larangan itu terhadap tengkulak. Terlebih dahulu kita mesti harus mengerti apa pengertian dari tengkulak, atau biasa sinonimnya itu disebut dengan makelar. Makelar itu adalah perantara perdagangan atau mediator. Seperti ini, perantara atau mediator atau calo dalam hal jual atau beli, yang menemukan antara penjual dengan pembeli. Nah, ini yang punya produk, ini yang membutuhkan produk, yaitu pembeli, antara produsen dengan konsumen. Produsen yang membuat barang, konsumen yang memakai barang. Nah, perantara perdagangan, maka ini perantara perdagangan, mediator, perantara atau calo dalam hal jual beli. Ya, dan ini dalam hukum Islam itu ada yang halal, ada pula yang haram. Nah, kalau kita lihat
makelar ini dalam KBBI atau biasa disebut dengan tengkulak, itu adalah pedagang perantara yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama. Peraih dan makelar ini peraih harga beli pada umumnya, dan ia lebih rendah membeli barang dari penjual daripada harga pasar. Nah, makelar ya, kalau kita lihat di sini ya, ada yang diharamkan. Ya, kalau kita lihat itu terbagi menjadi 3 yang diharamkan. Nah, yaitu yang pertama yang menjadi mediator atau calo atau penjualan barang ini, ya, barang dibawa oleh penduduk kampung ke pasar kota, tidak itu dibenarkan. Nah, yang pertama itu yang haram, yaitu menjadi mediator atau calo perantara penjualan barang yang dibawa oleh penduduk kampung ke pasar kota yang tidak dibenarkan, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kedua itu adalah mediator, calo atau perantara pencaloan yang dilakukan orang yang upahnya itu diambil dari pembayaran atau harga jual tanpa sepengetahuan pembeli. Nah, makelar ini menambah harga, menaikkan harga, yang mana ketika dia menaikkan harga, menaikkan fee ini, menaikkan harga itu tidak diketahui oleh tanpa sepengetahuan pembeli. Nah, kemudian yang ketiga, bila pencaloan dilakukan oleh seorang pejabat negara atau pegawai perusahaan yang bertugas untuk menangani masalah pengadaan barang dan jasa, sedangkan atas jasa dan tugasnya itu ia telah mendapatkan imbalan berupa gaji dari negara atau perusahaan tersebut. Nah, kita bahas di sini berkenaan dengan hadis-hadisnya. Hadis yang diriwayatkan itu dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la talaqau arbana, janganlah kamu di sini menjemput atau mencegat para pedagang yang membawa barang dagangan mereka sebelum diketahui harga pasarnya. Artinya, ya di sini dilarang seseorang tersebut untuk menjemput, mencegat para pedagang yang membawa barang dagangan mereka sebelum diketahui harga pasarannya. Nah, wala yabi' hadirun libat, dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Dan janganlah orang kota menjual barang buat orang desa. Qala fakultu, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa yang dimaksud dari sabda Rasulullah bahwa orang kota tidak boleh menjual dagangannya dengan orang desa itu? Ma qauluhu la yabi'u hadirun libat. Qala la yakunu lahu. Kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, maksudnya janganlah orang kota menjadi makelar atau perantara penghubung yang memuji-muji dagangannya bagi orang desa. Hadis selanjutnya an Ibnu Sirin. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin, itu berkata, sami'tu Abu Hurairah, aku mendengar itu dari Abu Hurairah,
berkata, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, La talaqqau al-jalabah, janganlah kalian itu mencegah rombongan dagang, mencegat rombongan dagang. Faman talaqqahu, barang siapa yang mencegat rombongan dagang, fashtara minhu, lalu membeli dagangan darinya, fa iza ata sayduhu as-suqa fahuwa bil khiyar, sementara pemiliknya telah sampai itu ke pasar, ada hak khiyar itu baginya. Hak yang dimiliki, hak khiyar itu hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya. Hak khiyar ini adalah pilihan. Bab ulang ini lagi, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Sirin berkata, aku mendengar Abu Hurairah itu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, janganlah kalian itu mencegat rombongan dagang. Barang siapa yang mencegat rombongan dagang lalu memberi dagangan darinya, sementara itu pemiliknya itu telah sampai itu ke pasar, maka ada khiyar baginya. Khiyar itu hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Hak khiyar pilihan. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa penduduk kota itu tidak boleh menjual kepada penduduk desa, baik desa itu jauh maupun dekat dengan kota, baik dua waktu harga mahal ataupun murah turun, baik di waktu penduduk kota memerlukan barang maupun tidak, baik menjual secara bertahap ataupun sekaligus tanpa diketahui harga pasaran barang tersebut. Yang perantara artinya maklar tengkulak di sini, ini adalah penduduk kota yang menjadi perantara bagi penduduk desa dengan mengambil keuntungan atau bayaran. Jika perantara tidak mengambil keuntungan atau bayaran itu, diperbolehkan secara mutlak bahwa orang tersebut dianggap telah melakukan kebaikan bagi para penduduknya. Berarti yang di dalam hadis ini dapat kita ketahui yang dilarang itu adalah mengambil keuntungan atau bayaran. Kita lihat fikih hadis, pemahaman hadisnya. Bahwasanya kita ketahui itu dalam sejarah bahwa masyarakat Arab itu banyak itu mata pencariannya itu sebagai pedagang, dan Rasulullah pun itu pedagang. Mereka berdagang dari negeri yang satu ke negeri yang lainnya. Ketika mereka itu kembali, mereka itu membawa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Mekah. Mereka itu datang bersama rombongan besar yang disebut kafilah penduduk Arab tersebut untuk mendapatkan barang tersebut karena harganya murah. Oleh karena itu, banyak tengkulak atau maklar mencegat rombongan tersebut sebelum sampai ke Mekah, mencegat rombongan kafilah dagang itu di tengah jalan atau memborong barang yang dibawa oleh mereka. Para tengkulak tersebut menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal, memberi barang dagangan sebelum sampai di pasar atau mencegatnya di tengah jalan, dan merupakan jual beli yang terlarang di dalam agama Islam. Menurut Hadawi dan As-Syafi'i, melarang mencegat barang itu di luar daerah. Itu menurut Hadawiyah dan Asy-Syafi'i, melarang mencegat barang di luar daerah. Alasannya adalah karena penipuan kepada kafilah, sebab kafilah dagang itu belum mengetahui harganya. Kalau Maliki, Ahmad dan Ishaq itu berpendapat bahwa mencegat barang kafilah dilarang sesuai dengan zahir
hadis yang ini. Kalau Hanafiyah dan Al-Auza'i itu membolehkan mencegat kafilah jika tidak mendatangkan mudarat, merugikan kepada penduduk. Tapi jika mendatangkan mudarat atau merugikan pada penduduk, hukumnya makruh. Apabila terjadi jual beli antara orang kota dengan orang desa, apakah jual beli itu dipandangkan sah? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jual beli itu dianggap tidak sah jika orang-orang desa tidak mengetahui harga pasar. Apabila orang-orang desa sudah mengetahui harga pasar dan sama-sama suka, maka jual beli tersebut ini sah. Kemudian kita lihat mencampuri kebebasan pasar dengan memalsu dan menjadi mengkelar, menurut Yusuf Al-Qardawi. Dapat dipersamakan dengan menimbun barang yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu seorang kota menjual barang milik orang dusun. Bentuknya sebagai yang dikatakan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Ada seseorang yang masih asing di tempat itu, membawa barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang banyak untuk dijual menurut harga yang lazim pada waktu itu. Kemudian datanglah seorang penduduk kota tersebut, dan dia berkata, "Serahkanlah barangmu itu kepada saya, biarlah sementara di sini untuk saya jualkan dengan harga yang tinggi." Padahal seandainya seorang dusun itu sendiri yang menjualnya, sudah barang tentu lebih murah dan dapat memberi manfaat kepada kedua daerah, dan dia sendiri akan mendapatkan untung juga. Bentuk semacam ini waktu itu sudah biasa terjadi di masyarakat. Bagaimana yang dikatakan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, "Kami orang kota dilarang menjual barang orang dusun, sekalipun dia itu saudara kandungnya sendiri." Dengan demikian, mereka bisa belajar bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan dari kepentingan pribadi. Sabda Nabi, "Tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang dusun. Biarkanlah manusia, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka itu masing-masing." Dari kata-kata Nabi yang singkat, biarkanlah manusia, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka itu masing-masing, kita dapat membuat suatu rumusan ya sebagai prinsip yang sangat penting dalam dunia perdagangan, yaitu kiranya masalah pasar, harga, dan pertukarannya dibiarkan mengikuti selera fitrah dan fakta-fakta tabi'i tanpa dicampuri oleh suatu pemalsuan dari sementara orang. Ibnu Abbas pernah bertanya tentang maksud orang kota tidak boleh menjualkan orang dusun. Kemudian ia berkata, yaitu orang kota tidak menjadi makelar untuk orang dusun. Tidak boleh menjadi perantara untuk orang dusun. Dibelinya dari harga orang desa dengan harganya murah, dijualnya ke pasar dengan harga yang tinggi. Otomatis ini kan merugikan masyarakat banyak. Pengertiannya, kalau orang kota itu menunjukkan harga dan memberi nasihat serta memberitahukan tentang keadaan pasar tanpa ada maksud mencari keuntungan seperti yang biasa dilakukan oleh makalah-makalah itu, maka hal semacam ini tidaklah berdosa. Karena dia memberi nasihat demi mencari keridaan Allah. Sedang nasihat adalah salah satu bagian dari agama. Bahkan agama itu sendiri seluruhnya adalah nasihat, seperti kata Nabi, agama itu adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu minta nasihat kepada saudaranya, maka nasihatilah dia." Makalah secara umum ini bermaksud mencari keuntungan. Yang dilarang ini yang bermaksud untuk mencari keuntungan, yang kadang-kadang dia juga lupa terhadap kepentingan umum. Adapun makalah untuk orang luar daerah tidak berdosa, sebab makalah semacam ini salah satu bentuk penunjuk jalan dan perantara antara penjual dengan pembeli, dan banyak memperlancarkan keluarnya barang dan mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak.
Makelar atau katakanlah perantara dalam perdagangan. Di zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara importer dan produsen, antara pedagang kolektif dan antara pedagang perorangan. Sehingga makalah dalam hal ini berperanan yang sangat penting sekali. Tidak ada salahnya kalau makalah itu mendapatkan upah kontan berupa uang atau secara persentase dari keuntungan atau apa saja yang mereka sepakati bersama. Al-Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya bahwa Ibnu Sirin atau Ibrahim dan Al-Hasan menganggap salah kalau makalah itu mengambil upah. Begitu juga Ibnu Abbas, ia berkata tidak ada salahnya kalau pedagang itu berkata kepada makelar, jualah bajuku ini dengan harga sekian, adapun lebihnya jika ada untungnya maka buat kamu. Ibnu Sirin juga berkata, apabila pedagang berkata kepada makelar, jualkanlah barangku ini dengan harga sekian, sedang keuntungannya untuk kamu, atau ia berkata, keuntungannya bagi dua, maka hal semacam ini tidak dipandang tidak berdosa. Rasulullah juga bersabda sebagai berikut, orang Islam itu tidak tergantung pada syarat perjanjian mereka sendiri. Larangan menimbun barang atau dalam bahasa fikihnya disebut ihtikar. Ihtakara yahtakiru. Menimbun barang yang berarti penimbunan. Sedang secara istilah ihtikar ini berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. Jadi, ihtikar atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harga barang yang ditimbun tersebut menjadi naik, dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas dijual ke pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kita lihat hadisnya di sini. Hadis yang diriwayatkan dari Anas berkata, "Ghalas sya'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya dari Anas ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu ya Rasulullah. Maka orang-orang itu berkata, wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami. Sa'ir lana, tetapkanlah harga untuk kami. Faqala, lalu beliau itu bersabda, innallaha huwal mustaqirul qabidu al. Sesungguhnya Allah sang penetap harga. Al-basitur razaqu wa inni la arju an alqa rabbi. Penggenggam, pembentang rezeki, pembentang rezeki, pemberi rezeki. Aku berharap, wa inilah arju, aku berharap bertemu dengan Rabbku, an alqa rabbi, bertemu Rabbku, walaysa ahadun minkum, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut, yatlubuni, menuntut perbuatan bimazlimatin, menuntut perbuatan zalim, fidamin, yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah, qisas, maupun harta, walamal, maupun harta. Qala Abu Isa itu berkata, hadis ini hasan sahih.
Sunan At-Tirmizi hadis 1235. Bapak ulangi lagi. Dari Anas dia berkata, pernah terjadi kenaikan harga yang tinggi itu pada masa Rasulullah SAW. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami. Lalu beliau itu bersabda, sesungguhnya Allah sang penetap harga, penggenggam dan pembentang rezeki, pemberi rezeki. Wa inni, aku berharap bertemu Rabbku, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah kisos maupun harta. Abu Isa berkata hadis Hasan Sahih, Sunan At-Tirmizi hadis 1235. Kemudian dilanjutkan pada hadis kana Sa'id, ya, Sa'id ibnu Musayyab itu menceritakan bahwa Ma'mar itu berkata, bersabda Rasulullah SAW, manih takara, barang siapa yang menimbun barang, maka dia berdosa, fahuwa khati'un, maka dia berdosa, atau maka dia bersalah. Faqila li Sa'id, fa innaka tahtakiru. Qala Sa'id, inna Ma'maran alladzi kana yuhaddisu hadzal hadis kana yahtakiru. Lanjut, hadis yang diriwayatkan itu dari Ma'mar ibnu Abdullah dari Rasulullah SAW. Qala, Rasulullah bersabda, yahtakiru illa la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah orang yang menimbun harta atau monopoli, ya, kecuali orang yang bersalah. Tidaklah orang yang menimbun barang, ya, menimbun barang monopoli, kecuali orang yang bersalah. Kemudian lanjut, ya, hadis itu dari Umar ibnu Khattab, ya, berkata, sami'tu, bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, manih takara, barang siapa yang menimbun makanan alal muslimin, menimbun makanan atas kaum muslimin, darabahullahu bil juzam wal iflas, maka Allah akan menghukumnya dengan penyakit dan kerugian. Kita dari hadis yang telah dikemukakan, ya, itu dapat disimpulkan bahwa al-ihtikar yang dimaksud di dalam hadis secara terminologi yaitu orang yang membeli kebutuhan pokok masyarakat untuk dijual kembali, namun ia menimbun, menyimpan, dan menunggu kenaikan harga. Kalau kita lihat pendapat para ulama dalam hal mendefinisikan al-ihtikar atau menimbun barang ini, mereka memberikan definisi, yaitu terdapat pada imam-imam mazhab. Nah, seperti contoh ulama mazhab Maliki mendefinisikan al-ihtikar dengan penyimpanan barang oleh produsen, baik makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar. Kemudian ulama mazhab Hanafi, ya, ini mendefinisikan dengan menimbun barang bahan makan pokok sambil menunggu harganya menjadi naik. Kemudian definisi ihtikar, penimbunan barang menurut ulama Syafi'iyah, yaitu
ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili mendefinisikan menahan sesuatu yang dibeli pada waktu mahal supaya bisa dijual dengan harga yang lebih dari waktu membeli karena orang sangat membutuhkan. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwa ihtikar ini adalah tindakan menyimpan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atas stok barang hilang sama sekali dari pasar. Sedangkan masyarakat, negara ataupun hewan memerlukan produk, manfaat atau jasa tersebut. Nah, ini lebih luas lagi pengertiannya, bukan hanya barang saja, tapi juga jasa. Gitu. Monopoli atau ihtikar artinya kita dapat menyimpulkan bahwa menimbun barang agar yang berada di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Ya, sedangkan ada juga yang mendefinisikan ya dengan monopoli secara harfiah, berarti di pasar hanya ada satu penjual. Ya, kemudian kita lanjutkan mempermaikan harga ihtikar menurut Yusuf Al-Qaradawi. Islam memberi kebebasan pasar. Ya, Islam memberikan kebebasan pasar. Tetapi tetap ada aturan-aturan syariat yang nanti mengatur dalam hal perdagangan jual beli, dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga. Maka jawab Rasulullah SAW, Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan, dan yang memberikan rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis tersebut bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, di mana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian, kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum. Dengan demikian, apa yang dimaksud oleh hadis di atas bukan berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekalipun dengan maksud demi menghilangkan bahaya dan menghalang setiap perbuatan zalim. Ya. Bahkan menurut pendapat para ahli bahwa menetapkan harga itu ada yang bersifat zalim dan terlarang dan ada pula yang bijaksana dan halal. Oleh karenanya, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak betul, yaitu dengan menetapkan suatu harga yang tidak dapat diterima atau melarang sesuatu yang oleh Allah dibenarkan, maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Akan tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban membayar harga mitsil dan melarang mereka menambah dari harga mitsil, maka hal ini dipandang halal, bahkan hukumnya wajib. Dalam bagian pertama masuk apa yang disebut oleh hadis di atas. Jadi kalau orang-orang menjual barang dagangannya menurut cara yang lazim tanpa ada sikap-sikap zalim dari mereka,
Kemudian harga naik, mungkin karena sedikitnya barang atau karena banyaknya orang yang membutuhkan. Sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, maka naiknya harga semacam itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi kalau orang dipaksa menjual barangnya dengan harga tertentu, ini namanya suatu pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan. Adapun dalam bagian kedua, yaitu misalnya si penjual tidak mau menjual barangnya, padahal sangat dibutuhkan orang banyak, melainkan dengan tambahan harga yang ditentukan. Maka disinilah timbul suatu keharusan memaksa mereka untuk menjual barangnya itu dengan harga mid-sale atau harga yang normal berlaku pada waktu itu, atau harga pasaran yang normal yang berlaku pada waktu itu. Penelitian menetapkan harga dalam hal ini hanyalah suatu pemaksaan untuk menjualnya dengan harga mid-sale, harga normal sesuai dengan harga pasar yang normal ya, dan suatu penetapan dengan cara yang adil sebagai memenuhi perintah Allah. Sekalipun Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang dalam menjual, membeli, dan yang menjadi keinginan hatinya, tetapi Islam menentang dengan keras sifat ananiyah, egois, yang mendorong sementara orang dan ketamakan pribadi untuk menumpuk kekayaan atas biaya orang lain dan memperkaya pribadi, kendati dari bahan baku yang menjadi kebutuhan rakyat. Untuk itu Rasulullah SAW melarang menimbun dengan ungkapan yang sangat keras. Sabda Rasul, barang siapa menimbun bahan makanan selama 40 malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu padanya. Dan sabdanya pula, tidak akan menimbun kecuali orang berbuat zalim. Perkataan khati'un, orang yang berbuat dosa, bukan kata yang ringan. Perkataan ini dibawakan oleh Al-Quran untuk mensifati orang-orang yang sombong dan angkuh seperti Fir'aun, Haman, dan konco-konconya. Al-Quran itu mengatakan sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang berbuat salah atau dosa. Rasulullah SAW menegaskan tentang kepribadian dan ananiyah yang suka menimbun itu sebagai berikut. Sejelek-jeleknya manusia ialah orang yang suka menimbun jika dia mendengar harga murah merasa kecewa, dan jika mendengar harga naik merasa gembira. Hadis yang diriwayatkan oleh Lazim dalam Jami'-nya. Dan sabdanya pula, saudagar itu diberi rezeki, sedang yang menimbun dilaknat. Ini semua bisa terjadi ketika seorang pedagang bisa mengambil keuntungan dengan dua macam jalan. Yang pertama, dengan jalan menimbun barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi. Di saat orang-orang sedang mencari dan tidak mendapatkannya, kemudian datanglah orang yang sangat membutuhkan dan dia sanggup membayar berapa saja yang diminta, kendati sangat tinggi dan melewati batas. Dengan jalan memperdagangkan sesuatu barang, kemudian dijual dengan keuntungan yang sedikit, kemudian ia membawa dagangan lain dalam waktu dekat dan dia beroleh keuntungan pula, kemudian dia berdagang lainnya pula dan beroleh untung lagi, begitu seterusnya. Mencari keuntungan dengan jalan kedua ini lebih dapat membawa kemaslahatan dan lebih banyak mendapatkan barakah, serta si pemiliknya sendiri insya Allah akan beroleh rezeki sebagaimana spirit yang diberikan oleh Nabi. Di antara hadis-hadis penting yang berkenaan dengan masalah penimbunan dan permainan harga ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Maqil bin Yasar, salah seorang sahabat Nabi, ketika dia sedang menderita sakit keras didatangi oleh Abdullah bin Ziyad, salah seorang gubernur dinasti Umayyah, untuk menjenguknya. Waktu itu Abdullah bertanya kepada Maqil, "Hai Maqil, apakah kamu menduga bahwa aku ini seorang yang memeras darah haram?" Ia menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah kamu pernah melihat aku ikut campur dalam masalah harga orang-orang Islam?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah melihat
Kemudian Ma'qil berkata, "Dudukkan aku." Mereka pun kemudian mendudukkannya, lantas ia berkata, "Dengarkanlah hai Abdullah, saya akan menceritakan kepadamu tentang sesuatu yang pernah saya dengar dari Rasulullah, bukan sekali dua kali. Saya mendengar Rasulullah bersabda demikian, barang siapa ikut campur tentang harga-harga orang Islam, supaya menaikkannya sehingga mereka keberatan, maka adalah menjadi ketentuan Allah untuk mendudukkan dia itu pada api yang sangat besar nanti di hari kiamat." Kemudian Abdullah bertanya, "Engkau benar-benar mendengar hal itu dari Rasulullah?" Ma'qil menjawab, "Bukan sekali dua kali." Dari nas-nas hadis tersebut dan mafhumlah para ulama beristimbat menetapkan suatu hukum bahwa diharamkan menimbun adalah dua syarat. Yang pertama, dilakukan di suatu negara di mana penduduk negara itu akan menderita sebab adanya penimbunan. Yang kedua, dengan maksud untuk menaikkan harga sehingga orang-orang merasa payah supaya dia beroleh keuntungan yang berlipat ganda. Nah, kemudian itu juga ada pendapat para ahli ini berpendapat menimbun barang itu diharamkan dengan syarat. Yang pertama, barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk 1 tahun. Yang kedua, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat harga naik. Yang ketiga, menimbun itu dilakukan saat masyarakat sangat membutuhkan. Nah, yang menimbun yang seperti ini yang diharamkan. Keharaman hasil penjualan khamar, babi, dan barang haram lainnya. Yang namanya transaksi jual beli ini membutuhkan syarat dan rukun. Ya, dimana tanpa adanya syarat dan rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya itu para ulama itu sepakat bahwa setidaknya ada 3 perkara yang menjadi rukun syarat dalam sebuah jual beli, yaitu yang pertama adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat. Yang kedua, adanya akad atau transaksi. Yang ketiga, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Rukun yang ketiga adalah adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus memenuhi syarat. Tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual beli menjadi sah secara syariah, maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat. Yang diantaranya adalah suci, ya, tidak barang haram. Nah, sebagaimana yang tergambar ini seperti sabu, ini kan barang haram, atau yang hal-hal lainnya yang diperjualbelikan di pasar gelap. Itu kan banyak bentuk barang haram. Sangat banyak variasi jenis barang haram. Ya, begitu juga tidak boleh menjual yang tidak suci, ya, seperti yang najis, seperti babi, seperti khamar, atau jenis-jenis yang lainnya yang tidak suci. Ya, sehingga itu para ulama itu menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dan bukan benda najis, ya, atau mengandung najis. Ya, seperti ini. Ya, anjing, babi, ya, bangkai hewan yang bangkai hewan pamannya, arak, minuman makanan yang dicampur oleh arak, atau yang sudah dicemari oleh bahan-bahan yang haram, atau cecair atau objek keluar dari rongga manusia, hewan, air kencing, darah, muntah, nanah,
uri dan tahi. Ya, sesuai dengan pernyataan bahwa pernyataan ulama yang menegaskan bahwa benda yang diperjualbelikan harus benda yang suci dan bukan benda najis atau mengandung najis. Ya, hal ini terdapat itu di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ya, ini salah satu bunyi hadisnya, yang artinya hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, ya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jabir di sini mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika hari penaklukan saat beliau itu di Mekah, amal fathi wa huwa bi Makkah, ya, pada hari penaklukan saat beliau itu berada di Mekah. Innallaha, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, harrama bai'al khamr, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamar, mengharamkan yang namanya menjual belikan khamar, wal maitati, bangkai, wal khinziri, babi, wal asnami, patung. Faqila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati, bagaimana dengan lemak dari bangkai sapi atau kambing? Fa innaha yutla biha as-sufunu, karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit, wayut hanu biha al-julud, atau meminyaki kulit, wayas tasbihu bihan nas, dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia. Faqala la huwa haramun, beliau bersabda dia tetap haram, dia tetap haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahudah, semoga Allah melaknat Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumaha, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan sapi dan kambing, ya, mereka mencairkannya. Jamaluhu summa ba'uhu, mereka mencairkannya dan memperjual belikannya. Ba'uhu, memperjualbelikan. Fa'akulu, memakan uang jual belinya tersebut. Ya, Bapak ulangi. Hadis dari Jabir dari Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ketika hari penaklukan Fathul Mekah, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khamar. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu telah mengharamkan khamar, bangkai babi, patung. Ada yang bertanya, Fakila ada yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak? Bagaimana pendapatmu dengan lemak dari bangkai sapi dan kambing? Karena bisa dimanfaatkan, ya, karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang, dan kulit, dan sebagai bahan
minyak untuk penerangan bagi manusia. Ya, beliau itu bersabda, beliau itu bersabda, dia tetap haram, huwa haram, dia tetap haram. Kemudian saat itu, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian saat itu Rasulullah bersabda, semoga Allah itu melaknat Yahudi, karena innallaha lamma halal, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan sapi dan kambing, ya mereka itu mencairkannya, suhu maha jamalu, mereka itu mencairkannya, summa ba'uhu, kemudian memperjualbelikannya, fa'akalu samanuhu, kemudian memakan uang jual belinya tersebut. Khamar, babi, ya hasil penjualannya itu haram. Ya. Kemudian hal-hal yang najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya, bangkai hewan, ya, kemudian makan halal bersentuhan dengan bahan haram, makanan halal dicemari bahan haram, kemudian cecar, keluar dari rongga manusia hewan, darah, muntah, nanah, uri, tahi, arak, minuman, makanan yang campur arak, ini dilarang untuk menjualnya, dan hasil penjualannya itu haram. Nah, transaksi haram juga hasil penjualannya itu juga haram. Ya, kita bahas di sini tentang khamar. Khamar adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. Pertama kali yang dicanangkan Nabi Muhammad SAW tentang masalah arak, yaitu beliau tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat arak itu, tetapi beliau memandang dari segi pengaruh yang ditimbulkannya, yaitu memabukkan. Nah, oleh karena itu, bahan apapun yang nyata-nyata memabukkan berarti dia itu arak. Berarti di sini menentukan sesuatu itu haram atau tidaknya dari segi memabukkannya, bukan dari segi bahannya. Nah, betapapun merek dan namanya dipergunakan oleh manusia dan bahan apapun yang dipakai, oleh sebab itu bir dan sebagainya itu dapat dihukumi haram. Kenapa bir dapat dihukumi haram? Karena dapat memabukkan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu atau dari gandum dan syair yang diperas sehingga menjadi keras. Nabi Muhammad sesuai dengan sifatnya berbicara pendek tetapi padat. Maka di dalam menjawab pertanyaan tersebut beliau sampaikan dengan kalimat yang pendek juga tetapi padat. Semua yang memabukkan berarti arak, dan setiap arak adalah haram. Dan Umar pun mengumumkan pula dari atas mimbar Nabi bahwa yang dinamakan arak ialah apa-apa yang dapat menutupi pikiran. Nah, itu memabukkan. Untuk kesekian kalinya, Islam tetap bersikap tegas terhadap masalah arak. Tidak lagi dipandang kadar minumannya sedikit atau banyak. Kiranya arak telah cukup dapat menggelincirkan kaki manusia, oleh karena itu sedikit pun tidak boleh disentuh. Justru itu pula Rasulullah SAW pernah menegaskan minuman apapun kalau banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun adalah haram. Minuman apapun kalau sebanyak 16 kati itu memabukkan, maka sepenuhnya tapak tangan adalah haram. Rasulullah tidak menganggap sudah cukup dengan mengharamkan minum arak. Sedikit ataupun banyak, bahkan memperdagangkan pun tetap diharamkan sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu, tidak halal hukumnya seorang Islam mengimpor arak atau memproduksi arak, atau membuka warung arak, atau bekerja di tempat penjualan arak. Dalam hal ini, Rasulullah pernah melaknat tentang arak. 10 golongan. 1. Yang memerasnya, 2 yang meminta diperaskannya, 3 yang meminumnya, 4 yang membawanya, 5 yang meminta dihantarinya, 6 yang menuangkannya, 7 yang menjualnya, 8 yang memakan harganya, 9 yang membelinya,
10 yang minta dibelikannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Setelah ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91 itu turun, Rasulullah SAW kemudian bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, maka barang siapa telah mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai arak walaupun sedikit, jangan minum dan jangan menjualnya. Hadis riwayat Muslim. Rawi hadis tersebut menjelaskan bahwa para sahabat kemudian mencegat orang yang masih menyimpan arak di jalan-jalan Madinah, lantas dituangkannya ke tanah. Sebagai cara untuk membendung jalan yang akan membawa kepada perbuatan yang haram, Saddul Az-Zara'i, maka seorang muslim dilarang menjual anggur kepada orang yang sudah diketahui bahwa anggur itu akan dibuat arak. Karena dalam salah satu hadis dikatakan, barang siapa menahan anggurnya pada musim memetiknya, kemudian dijual kepada seorang Yahudi atau Nasrani atau kepada tukang membuat arak, maka sungguh jelas dia akan masuk neraka. Kalau menjual dan memakan harga arak itu diharamkan bagi seorang muslim, maka menghadiahkannya walaupun tanpa ganti kepada seorang Yahudi, Nasrani atau lainnya tetap haram juga. Seorang muslim tidak boleh menghadiahkan atau menerima hadiah arak, sebab seorang muslim adalah baik, dia tidak boleh menerima kecuali yang baik pula. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang memberi hadiah atau guci arak kepada Nabi SAW, kemudian Nabi memberitahukan bahwa arak telah diharamkan Allah. Orang laki-laki itu bertanya, Rajul, bolehkah saya jual? Nabi, zat yang mengharamkannya meminumnya, mengharamkan juga menjualnya. Bagaimana kalau saya hadiahkan saja kepada orang Yahudi? Nabi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, mengharamkan juga untuk dihadiahkan kepada orang Yahudi. Rajul, habis apa yang harus saya perbuat? Nabi, tuang saja diselakan air. Maidi dalam musnadnya. Tinggalkan tempat persidangan arak. Berdasarkan sunnah Nabi, orang Islam diharuskan meninggalkan tempat persidangan arak, termasuk juga berduduk-duduk dengan orang yang sedang minum arak. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk pada suatu hidangan yang padanya diedarkan arak. Hadis riwayat Ahmad. Setiap muslim diperintahkan untuk menghentikan kemungkaran kalau menyaksikannya, tetapi kalau tidak mampu dia harus menyingkir dan menjaga masyarakat dan keluarganya. Dalam salah satu kisah diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mendera orang-orang yang minum arak dan yang ikut menyaksikan persidangan mereka itu, sekalipun orang yang menyaksikan itu tidak turut minum bersama mereka. Dan diriwayatkan pula bahwa pernah ada suatu kaum yang diadukan kepadanya karena minum arak, kemudian beliau memerintahkan agar semuanya didera. Lantas ada orang berkata bahwa di antara mereka itu ada yang berpuasa. Maka jawab Umar, dera dulu dia. Apakah kamu tidak mendengarkan firman Allah yang mengatakan, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat Allah ditentangnya dan diejeknya, oleh karena itu janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka itu tenggelam dalam omongan lain, sebab sesungguhnya kamu kalau demikian keadaannya adalah sama dengan mereka. An-Nisa ayat 140. Khamar adalah penyakit, itu bukan obat. Nah, ini pernyataan yang membantah pendapat yang mengatakan bahwa itu khamar itu obat. Ya. Dengan nas-nas yang jelas, maka Islam dengan gigih memberantas arak dan menjauhkan umat Islam dari arak, serta dibuatkan suatu pagar antara umat Islam dan arak. Tidak ada satupun pintu yang terbuka, betapapun sempitnya pintu itu buat meraihnya. Tidak seorang Islam pun yang diperkenankan minum arak, walaupun hanya sedikit. Tidak juga diperkenankan untuk menjual, membeli, menghadiahkannya, atau membuatnya. Di samping itu, tidak pula diperkenankan menyimpan di tokonya atau di rumahnya. Termasuk juga dilarang menghidangkan arak dalam perayaan-perayaan, baik kepada orang Islam maupun kepada orang lain. Juga dilarang mencampurkan arak kepada makanan ataupun minuman. Tinggal ada satu segi yang sering oleh sementara orang ditanyakan, yaitu tentang arak dipakai untuk berobat. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menjawab kepada orang yang bertanya tentang hukum arak. Lantas Nabi menjawab, dilarang
Kata laki-laki itu kemudian, kami hanya pakai untuk berobat. Maka jawab Nabi selanjutnya, arak itu bukan obat, tetapi penyakit. Hadis riwayat Muslim. Dan sabdanya pula, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikannya untuk kamu bahwa setiap penyakit ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah, tetapi jangan berobat dengan haram. Hadis riwayat Abu Daud. Dan Ibnu Mas'ud pernah juga mengatakan perihal minuman yang memabukkan, sesungguhnya Allah tidak menjadikannya kesembuhanmu dengan sesuatu yang Ia haramkan atas kamu. Memang tidak mengherankan kalau Islam melarang berobat dengan arak dan benda-benda lain yang diharamkan. Sebab diharamkannya sesuatu sesuai dengan analisa Ibnu Qayyim mengharuskan untuk dijauhi selamanya dengan jalan apapun. Maka kalau arak itu boleh dipakai untuk berobat, berarti ada suatu anjuran supaya mencintai dan menggunakan arak itu. Ini jelaslah berlawanan dengan apa yang dimaksud oleh syarak. Selanjutnya kata Ibnu Qayyim, membolehkan berobat dengan arak lebih-lebih bagi jiwa yang ada kecenderungan terhadap arak. Akan cukup menarik orang untuk meminumnya demi memenuhi selera dan untuk bersenang-senang. Terutama orang mengerti akan manfaat arak dan dianggapnya dapat menghilangkan sakitnya. Maka pasti dia akan menggunakan arak guna kesembuhan penyakitnya itu. Sebenarnya obat-obat yang haram itu tidak lebih hanya kira-kira saja dapat menyembuhkan. Ibnu Qayyim memperingatkan dari segi kejiwaan bahwa syaratnya sembuh dari penyakit haruslah berobat yang dapat diterima akal dan yakin akan manfaat obat itu, serta adanya barakallah kesembuhan yang dibuatkan oleh Allah. Sedang dalam hal ini telah dimaklumi bahwa setiap muslim yang berkeyakinan akan haramnya arak, yang karena keyakinannya ini dapat mencegah orang Islam untuk mempercayai kemanfaatan dan barakahnya arak itu, dan tidak bisa jadi seorang muslim dengan keyakinannya semacam itu untuk berhusnudzon, beranggapan baik terhadap arak dan dianggapnya sebagai obat yang dapat diterima akal. Bahkan makin tingginya iman seseorang, makin besar pula kebenciannya terhadap arak dan makin tidak baik keyakinannya terhadap arak itu. Sebab kepribadian seseorang muslim harus membenci arak. Kalau demikian halnya, arak adalah penyakit, bukan obat. Walaupun demikian, kalau sampai terjadi keadaan darurat, maka darurat itu dalam pandangan syariat Islam adalah hukumnya tersendiri. Oleh karena itu, kalau seandainya arak atau obat yang dicampur dengan arak ini dapat dinyatakan sebagai obat untuk sesuatu penyakit yang sangat mengancam kehidupan manusia, di mana tidak ada obat lain kecuali arak, dan saya sendiri percaya hal itu tidak akan terjadi, dan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter muslim yang mahir dalam ilmu kedokteran dan punya jiwa semangat gairah terhadap agama. Dalam keadaan demikian, berdasarkan kaidah agama yang selalu membuat kemudahan dan menghilangkan beban yang berat, maka berobat dengan arak tidaklah dilarang dengan syarat dalam batas seminimal mungkin. Sesuai dengan firman Allah, barang siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Belas Kasih. Al-An'am ayat 184. Diharamkannya bangkai dan hikmahnya itu menurut Yusuf Qardawi. Pertama kali haramnya makanan yang disebut oleh ayat Al-Quran ialah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Hati orang yang sekarang ini kadang-kadang bertanya-tanya tentang hikmah diharamkannya bangkai itu kepada manusia, dan dibuat begitu saja tidak boleh dimakan. Untuk persoalan ini, kami menjawab bahwa diharamkan bangkai itu mengandung hikmah yang sangat besar sekali. Naluri manusia yang sehat pasti tidak akan makan bangkai dan dia pun akan menganggapnya kotor. Para cerdik pandai di kalangan mereka pasti akan beranggapan bahwa makan bangkai itu adalah suatu perbuatan yang rendah yang dapat menurunkan harga diri manusia. Oleh karena itu, suatu makanan yang haram mereka tidak boleh makan kecuali yang disembelih sekalipun berbeda cara menyembelihnya. Supaya setiap muslim suka membiasakan bertujuan dan berkehendak dalam seluruh hal, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang memperoleh sesuatu atau memetik buah melainkan setelah dia mengkonkretkan niat, tujuan dan usaha untuk mencapai apa yang dimaksud.
Begitulah maka arti menyembelih yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukannya sebagai bangkai tidak lain adalah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang karena hendak memakannya. Jadi seolah-olah Allah tidak rela kepada seseorang untuk makan sesuatu yang dicapai tanpa tujuan dan berpikir sebelumnya. Sebagaimana halnya makan bangkai ini, berbeda dengan binatang yang disembelih dan yang dibunuh, bahwa keduanya tidak akan dapat dicapai melainkan dengan tujuan usaha dan perbuatan. Binatang yang mati dengan sendirinya pada umumnya mati karena sesuatu sebab, mungkin karena penyakit yang mengancam atau karena sesuatu sebab mendatang atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang beracun dan sebagai kesemuanya itu tidak dapat dijamin untuk tidak membahayakan. Contohnya seperti binatang yang mati karena sangat lemah dan karena keadaannya yang tidak normal. Allah mengharamkan bangkai kepada umat manusia, berarti dengan begitu ia telah memberi kesempatan kepada hewan atau burung untuk memakannya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada binatang atau burung-burung tersebut. Karena binatang-binatang itu adalah makhluk seperti kita juga, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran. Supaya manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkan begitu saja binatangnya itu diserang oleh sakit dan kelemahan sehingga mati dan hancur, tetapi dia harus segera memberikan pengobatan atau mengistirahatkan. Memanfaatkan kulit tulang dan rambut bangkai. Yang dimaksud haramnya bangkai hanyalah soal memakannya. Adapun memanfaatkan kulitnya, tanduknya, tulangnya, atau rambutnya tidaklah terlarang. Bahkan suatu hal yang terpuji karena barang-barang tersebut masih mungkin digunakan, oleh karena itu tidak boleh disia-siakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa salah seorang hamba Maimunah yang telah dimerdekakan Maula pernah diberi hadiah seekor kambing. Kemudian kambing itu mati dan secara kebetulan Rasulullah berjalan melihat bangkai kambing tersebut. Maka bersabdalah beliau, "Mengapa tidak kamu ambil kulitnya, kemudian kamu samak dan memanfaatkan?" Para sahabat bertanya, "Itu kan bangkai." Maka jawab Rasulullah, "Yang diharamkan itu hanya memakannya." Rasulullah SAW menerangkan cara yang untuk membersihkannya, yaitu dengan cara disamak. Sabda beliau, menyamak kulit binatang itu berarti penyembelihannya, yakni bahwa menyamak kulit itu sama dengan menyembelih untuk menjadikan kambing tersebut menjadi halal. Dalam salah satu riwayat disebutkan menyamak kulit bangkai itu dapat menghilangkan kotorannya. Dan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah bersabda, "Kulit apa saja kalau sudah disamak maka sungguh menjadi suci dan bersih." Kulit yang disebut dalam hadis-hadis ini adalah umum meliputi kulit anjing dan kulit babi. Yang berpendapat demikian ialah mazhab Zahiri Abu Yusuf dan diperkuat oleh Imam Syaukani. Kata Sa'udah Ummul Mukminin, "Kami mempunyai kambing, kemudian kambing itu mati. Lantas kami samak kulitnya dan kami pakai untuk menyimpan korma supaya menjadi manis. Dan akhirnya kami jadikan suatu girbah, suatu tempat berbuat dari kulit binatang yang biasa dipakai oleh orang Arab zaman dahulu untuk mengambil air dan sebagainya." Kemudian daging babi. Naluri manusia baik sudah barang tentu tidak akan menyukainya, karena makanan-makanan babi itu yang kotor-kotor dan najis. Ilmu kedokteran sekarang ini mengakui bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya untuk seluruh daerah, lebih-lebih di daerah panas. Ini diperoleh berdasarkan penyelidikan ilmiah bahwa makan daging babi itu salah satu sebab timbulnya cacing pita yang sangat berbahaya. Dan barangkali pengetahuan modern berikutnya akan lebih banyak dapat menyikap rahasia haramnya babi ini daripada hari ini. Maka tepatlah apa yang ditegaskan Allah, dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor. Al-A'raf 156. Sementara ahli penyelidik berpendapat bahwa membiasakan makanan daging dapat melemahkan perasaan cemburu terhadap hal-hal yang terlarang. Ketentuan riba. Riba itu secara etimologi itu berarti ziyadah, tambahan. Secara linguistik, kebahasaan, riba itu mempunyai arti tumbuh dan membesar. Nah, ini kan ibarat ini tumbuh karena ada riba, ini kecil tumbuh menjadi besar. Ini
menjadi besar. Nah, tumbuh dan membesar itu secara bahasa. Menurut syariah, riba itu berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Nah, seperti kita punya uang 1 juta, ya, bertambah menjadi 1.100.000, artinya ada penambahan 100. Penambahan 100 itu tanpa adanya transaksi bisnis real. Nah, ini menurut syariah itu riba. Nah, objek riba itu tidak hanya uang, tetapi bisa juga berupa hewan ternak. At-Tabari menutur bahwa riba pada masa jahiliyah yang berlaku untuk ternak adalah dengan melipat gandakan umur hewan ternak. Jika unta yang dipinjam berumur 1 tahun, pada 2 tahun kedua, jika tidak sanggup membayar utang, unta yang harus dibayar menjadi berumur 2 tahun. Bintu Labun. Seluruh fuqaha itu sepakat bahwasanya hukum riba itu adalah haram. Ini berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, salah satu contohnya di dalam Al-Quran ini surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Nah, itu juga terdapat pada hadis Nabi. Yang kita lihat di sini hadis Muslim, Sahih Muslim 2970. Hadis yang diriwayatkan dari Ubadah Ibnu As-Samit. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Emas dengan emas, emas dengan emas, perak dengan perak, wal burru bil burri, tepung dengan tepung, wasyair bis syair, ya, gandum dengan gandum, gandum dengan gandum, wal burru bil burri, gandum dengan gandum, dan syair bis syair, tepung dengan tepung, wa tamru bit tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, dan garam dengan garam. Hendaklah mislan bimislin sawaan bisawain. Hendaklah sama timbangannya, timbangan banyaknya. Yadan biyadin. Faiza ikhtalafat, dan dibayar tunai. Ya, dibayar tunai kas, dibayar kas. Faiza ikhtalafat hazihil asnafu, apabila berlainan jenisnya, fabi'u, maka jual sekehendakmu, kaifa syi'tum, fabi'u kaifa syi'tum, maka jual sekehendakmu, iza kana yadan biadin, asalkan tunai. Nah, Bapak ulangi lagi. Dari hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin. Hendaklah sama timbangannya, timbangan banyaknya, dibayar tunai, yadan biyadin, dibayar tunai, kas. Faiza ikhtalafat hazil asnafu, apabila berlainan jenisnya, fabi'u, maka juallah kaifa syi'tum, sekehendakmu. Iza kana yadan biyadin, asalkan dengan tunai.
dengan dibayar tunai. Kemudian ada selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, az-zahabu biz-zahabi, emas dengan emas, wasnan biwasnin, mislan bimislin, ya, sama dan sebanding, wal fiddah bil fiddah, ya, dan perak dengan perak, wasnan biwasnin, mislan bimislin, ya, perak harus sama dan sebanding, ya, harus sama dan sebanding. Faman zada, dan barang siapa melebihkan, faman zada, barang siapa yang melebihkan atau menambahkan, atau istazada, barang siapa melebihkan atau menambahkan, maka telah melakukan praktek riba. Fahuwa riban, maka telah melakukan praktek riba. Artinya di sini, jika kita meminjam emas, harus dibayarkan juga dengan emas serupa. Umpamanya 1 gram dibayarkan juga 1 gram. Kalau umpama wajib dibayar lebih, yang lebih itu namanya riba. Lanjut, an Abi Umamah, hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Umamah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala min syafa'a li akhihi bi syafa'atin, barang siapa yang memohonkan untuk saudaranya dengan suatu permohonan, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lantaran permohonan tersebut, faqabilaha, lalu ia menerima hadiah tersebut lantaran permohonannya, maka sungguh ia faqad atababan aziman min abawab birribah, lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu besar dan di antara pintu-pintu riba. Ya, Bapak ulangi lagi. Barang siapa itu memohon untuk saudaranya itu suatu permohonan, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lantaran permohonan tersebut, faqabilaha, lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba. Kemudian ada selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan 2 transaksi dalam 1 transaksi, maka baginya kekurangannya atau riba. Riba adalah haram. Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan, seperti firman Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan, dengan adanya saling kerelaan dari antara kamu. An-Nisa atau ayat 29. Islam sangat memuji orang yang berjalan di permukaan bumi untuk berdagang. Firman Allah, sedang yang lain berjalan di permukaan bumi untuk mencari anugerah Allah. Akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba, maka diharamkannya lah riba itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya. Di antara ayat-ayat yang paling akhir diturunkan ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tertinggal daripada riba jika kamu benar-benar beriman. Apabila kamu tidak mau berbuat demikian, maka terimalah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu sudah bertobat
Maka bagi kamu adalah pokok-pokok hartamu. Kamu tidak boleh berbuat zalim, juga tidak mau dizalimi. Al-Baqarah 278 sampai 279. Allah telah memproklamirkan perang untuk memberantas riba dan orang-orang yang meribakan harta serta menerangkan betapa bahayanya dalam masyarakat, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi. Apabila riba dan zina sudah merata di suatu daerah, maka mereka telah menghalalkan dirinya untuk melaksanakan siksa Allah. Hadis riwayat Hakim, dan yang seperti ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la dengan sanad yang baik. Dalam hal ini, Islam bukan membuat cara baru dalam agama-agama samawi lainnya. Dalam agama Yahudi, di Perjanjian Lama, terdapat ayat yang berbunyi, "Jikalau kamu memberi pinjaman uang kepada umatku, yaitu baginya sebagai penagih utang yang keras, dan jangan ambil bunga daripadanya." Keluaran 22:25. Dalam agama Kristen pun terdapat demikian, misalnya dalam Injil Lukas dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu mengasihi seterumu dan berbuat baik dan memberi pinjam dengan tiada berharap akan menerima balik, maka berpahala besarlah kamu." Sayang sekali tangan-tangan usil telah sampai pada Perjanjian Lama, sehingga mereka menjadikan kata saudaramu yang dalam terjemahan di atas diartikan hambaku, dikhususkan buat orang-orang Yahudi, sebagaimana diperjelas dalam pasal Ulangan 23:30, "Maka daripada orang lain bangsa boleh kamu mengambil bunga, tetapi daripada saudaramu tak boleh kamu mengambil dia." Hikmah diharamkan riba. Islam dalam memperkeras persoalan haramnya riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya, maupun perekonomiannya. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta orang lain tanpa ganti. Sebab orang yang meminjamkan uang 1 dirham dengan 2 dirham misalnya, maka dia dapat tambahan 1 dirham tanpa imbalan ganti, sedangkan harta orang lain itu merupakan standar hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar. Seperti apa yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa kehormatan harta manusia sama dengan kehormatan darahnya. Hadis riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyah. Oleh karena itu, mengambil harta kawannya tanpa ganti sudah pasti haramnya. Bergantung kepada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja. Sebab kalau si pemilik uang yakin bahwa dengan melalui riba dia akan meloreh tambahan uang, baik kontan maupun berjangka, maka dia akan mengentengkan persoalan mencari penghidupan. Sehingga hampir-hampir dia tidak mau menanggung beratnya usaha dagang dan pekerjaan-pekerjaan berat. Sedangkan hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat disangka lagi, bahwa kemaslahatan dunia 100% ditentukan oleh jalannya perdagangan, pekerjaan, perusahaan, dan pembangunan. Tidak diragukan lagi bahwa hikmah ini pasti dapat diterima dipandang dari segi perekonomian. Kemudian hikmah yang ketiga, riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik ma'ruf antara sesama manusia dalam bidang pinjam meminjam. Sebab kalau riba itu diharamkan, maka seseorang akan merasa senang meminjamkan uang 1 dirham dan kembalinya 1 dirham juga. Tetapi kalau riba itu dihalalkan, maka sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan diambilnya uang 1 dirham dengan diharuskan mengembalikannya 2 dirham. Justru itu, maka terputuslah perasaan belas kasih dan kebaikan. Pada umumnya memberi piutang adalah orang yang kaya, sedangkan peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka pendapatan yang membolehkan riba berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambil harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan, sedang tidak layak berbuat demikian sebagai orang yang memperoleh rahmat Allah. Ini ditinjau dari segi sosial. Ini semua dapat diartikan bahwa riba terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang lemah demi kepentingan orang yang kuat. Exploitation the harm. Dengan suatu kesimpulan, yang kaya bertambah kaya, sedang yang miskin tetap miskin. Hal mana akan mengarah kepada membesarkan suatu kelas masyarakat atas pembiayaan kelas lain yang memungkinkan akan menimbulkan golongan sakit hati dan pendengki, dan akan berakibat berkobarnya api terpentangan di antara anggota masyarakat serta membawa kepada pemberontakan oleh golongan ekstremis dan kaum subversi.
Sejarah pun telah mencatat betapa bahayanya riba dan si tukang riba terhadap politik, hukum, dan keamanan nasional dan internasional. Pemberi riba dan penulisnya. Pemakan riba ialah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjam uangnya itu kepada peminjam dengan rente yang lebih dari pokok. Orang yang semacam ini tidak diragukan lagi akan mendapatkan laknat Allah dan laknat seluruh manusia. Akan tetapi, Islam dalam tradisinya tentang masalah haram tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan terlibat dalam dosa orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berutang dan memberikan rente kepada piutang, begitu juga penulis dan dua orang saksinya. Seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi, Allah akan melaknat pemakan riba yang memberi makan dua orang saksinya dan juru tulisnya. Akan tetapi apabila di situ ada suatu keharusan yang tidak dapat dihindari dan mengharuskan kepada si peminjam untuk memberinya rente, maka waktu itu dosanya hanya terkena kepada si pengambil rente saja. Namun dalam hal ini diperlukan beberapa syarat. Yang pertama, adanya suatu keadaan darurat yang benar-benar bukan hanya sekedar ingin kesempurnaan kebutuhan, sedang apa yang disebut darurat yaitu suatu hal yang tidak mungkin dapat dihindari apabila terhalang akan membawa kebinasaan, seperti makanan pokok, pakaian pelindung, dan berobat yang mesti dilakukan. Kemudian perkenan ini hanya sekedar dapat menutupi kebutuhan, tidak boleh lebih. Maka barang siapa yang kiranya cukup dengan $9 misalnya, tidak halal hutang $10. Dari segi lain, dia harus terus berusaha mencari jalan untuk dapat lolos dari kesulitan ekonominya. Dan rekan-rekan seagamanya pun harus membantu dia untuk mengatasi problemanya, masalahnya. Jika tidak ada jalan lain kecuali dengan meminjam dengan riba, maka barulah dia boleh melakukan. Tetapi tidak boleh dengan kesengajaan dan melewati batas, sebab Allah adalah Maha Pengampun dan Penyayang. Dia berbuat begitu tetapi harus dengan perasaan tidak senang, begitulah sehingga Allah memberikan jalan keluar kepadanya. Jenis riba. Ada riba fadl, riba buyur, riba karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya. Mislan bimislim, sama kuantitasnya, sawaan bisawain, yang sama waktu penyerahan, yadan biyadin. Itu yang riba fadl. Kemudian ada juga riba nasi'ah, riba buyut, riba yang timbul akibat hutang-hutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul return, pengembalian bersama risiko, al-gunmu bil gunmi, dan hasil usaha muncul bersama biaya, al-kharaj bil dhaman. Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban yang tidak menanggung beban kecuali hanya perjalanan waktu. Nasi'ah adalah memastikan sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Kemudian yang ketiga, jahiliyah. Hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang ditetapkan. Kemudian dilihat tipe riba, faktor penyebab, dan cara menghilangkan faktor penyebab. Kita lihat di tipe ribanya. Kalau ribanya riba fadl, faktor penyebabnya adalah gharar, uncertain to both parties. Cara menghilangkan faktor penyebab yaitu kedua belah pihak harus memastikan faktor berikut: 1. Kuantitas, 2. Kualitas, kemudian 3. Waktu penyerahan. Kemudian tipe riba yang kedua itu adalah riba nasi'ah. Faktor penyebabnya adalah return tanpa risiko, pendapatan tanpa biaya. Cara menghilangkan faktor penyebabnya, kedua belah pihak membuat kontrak yang merinci hak dan kewajiban masing-masing untuk menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapatkan return tanpa menanggung risiko atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya. Kemudian yang ketiga, riba jahiliyah. Tipe ribanya riba jahiliyah. Faktor penyebabnya adalah memberi pinjaman
sukarela secara komersil karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Cara menghilangkan faktor penyebab, jangan mengambil manfaat apapun dari akad kebaikan tabarruk. Kalau ingin mengambil manfaat, maka gunakan akad bisnis tijarah, bukan akad kebaikan tabarruk. Demikianlah pembahasan Bapak yang berkenaan dengan mata kuliah hadis ahkam 1 berkenaan dengan hadis-hadis tentang larangan monopoli, larangan menimbun barang, larangan transaksi barang haram, dan riba. Nah, kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.